bagaimana menyikapi pawang hujan? Ini dukun, penyihir. Jangan dipanggil. Taruh telur di belakang rumah, taruh keris, taruh segala supaya nggak hujan. Jinnya yang jaga rumah itu. Untuk apa? Ada acara hujan, biarin hujan, akhi. Rahmat dari Allah. Kenapa memang? Pasang tenda, gitu kan? Masuk dalam ruangan. Kalau lebat sekali hujan, tunda hari lain. Jangan dipanggil. Pawang hujan ini dukun. Nggak boleh sama sekali. Haram dalam Islam. Walaupun mereka pakai bacaan-bacaan Al-Quran ya, jangan dipercaya. Paling sedikit itu tanam telur di belakang rumah, taruh apalah batu kerikil sekian banyak dan segala macam khurafat semuanya. Tukang urut bayi, langganan istri saya pernah bercerita kalau dia dalam membenarkan urat saraf dibantu oleh jin. Apakah dia bisa disebut dukun? Dan apakah hadis tentang 40 hari sholatnya tidak diterima berlaku? Iya. Semua interaksi sama jin sama dukun. Cuma mungkin level-level dukun berbeda-beda gitu kan. Mungkin ada yang lebih banyak menggunakan jin. Jadi di alam dukun ini teman-teman sekalian, dalam penyihir ini, makin dia mengabdi sama iblis, naudzubillah, maka makin banyak pengikutnya atau pasukannya dari jin atau syaitan yang membantu dia. Yang paling tinggi para penyihir dan dukun ini kalau mereka mengikrarkan kufur kepada Allah di depan iblis. Naudzubillah, dia menyebutkan kalimat kufur, mengufuri Allah subhanahu wa ta'ala dan beriman pada iblis. Ini akan diberikan oleh iblis sekian banyak syaitan yang akan membantu dia. Ada dukun-dukun yang di bawahnya, misal dia hanya datang ke gua bersemedi di lautan segala macam, minta panggil-panggil penjaga inilah, penjaga itulah, dewa inilah, segala macam bahasa yang diucapkan sama dia. Maka ini kalau syaitannya datang, kemudian syaitannya memanggil dia, mengeluarkan suara, akhirnya dia ketemu, akhirnya dia interaksi dan seterusnya. Ini juga penyihir. Ada juga penyihir yang mungkin dia hanya belajar dari temannya. Cara menaklukkan lawan jenis, karena itu kan banyak sihir mahabbah namanya. Bagaimana membuat lawan jenis suka, gitu kan? Nah itu dia cuma belajar dari temannya, lalu dia praktekin, lalu dia juga buka praktek. Nah, maka ini semua juga penyihir sama dengan ini. Ya, dia menggunakan tenaga jin untuk mengurut orang, sama. Dan ini umumnya sebenarnya untuk melekatkan si pasien agar selalu ketagihan ya, dan interaksi sama dia. Makanya teman-teman, terutama akhwat kita, hati-hati kalau masuk di salon-salon umum, gitu kan? Karena banyak sekali di antara mereka itu yang masalah luluran, yang masalah ini, pijat segala macam ini, hati-hati. Karena kadang-kadang memang mereka orang awam tidak ngerti. Mereka pakai ilmu-ilmu sihir ini kemudian untuk menarik supaya konsumen itu kembali lagi. Sama juga dengan untuk kecantikan, pasang susuk segala, enggak usah. Terimalah yang Allah kasih. Pakailah sesuatu yang alami, yang memang manusiawi, krem misalnya ya, apalah istirahat cepat, mungkin minum sari buah-buahan, yang memang banyak kan. Alhamdulillah di YouTube sekarang itu banyak sekali cara perawatan ini secara alami, perawatan ini secara alami, dan kalau dilakukan memang benar. Nah itu memang benar, ilmiah gitu. Nah itu yang diikutin. Tolong jelaskan kembali mengenai orang yang tidak boleh melihat aurat anaknya setelah berumur 10 tahun. Bagaimana kalau anaknya tidak pakai jilbab di rumah? Yang dimaksud tentu di sini ada batas mahram. Mahram itu boleh terlihat leher ke atas, ya, lengan ke bawah atau siku ke bawah dan lutut ke bawah. Ini disepakati oleh ulama-ulama fikih. Sau'atai itu dada sampai ke paha atau sampai kemaluan, ini nggak boleh dilihat kecuali oleh pasangannya. Jadi anak boleh tidak pakai jilbab depan ayahnya, tapi leher ke atas, lengan atau siku ke bawah, lutut ke bawah. Selebihnya nggak boleh. Ayahnya nggak boleh lagi lihat paha anaknya, ya,
bumbung dan sebagainya, tidak boleh. Sebagaimana ibu juga tidak boleh lihat kalau anaknya sudah 10 tahun, apalagi kalau sudah balik. Itu hukum Allah SWT seperti itu. Ini semua diambil daripada makna hadis tadi, dan pisahkan mereka di ranjang pada saat mereka berumur 10 tahun. Itu perintah agama kita. Allahu a'lam.